Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya akan sharing cara pemasangan towing pada Toyota Raisi. Towing ini saya beli secara online di toko Orange ya, dengan harga Rp425.000. Nanti insya Allah linknya kalau saya ingat saya bagi di deskripsi atau di komen yang pertama ya. Harganya Rp425.000. Towingnya ini cukup tebal ya, sama seperti yang saya beli di Mobilio kemarin. Bracketnya juga cukup tebal, tetapi dia ini bracketnya kalau kawan lihat situ ya, dia nggak ada tempat setelan di tengah sini gitu, jadi dia langsung nyambung semua sampai tanduk. Yang seperti ini sebenarnya agak menyulitkan pemasangan, karena kalau dia ada yang di tengah sini saya bisa pasang bracketnya dulu baru towingnya gitu, jadi nggak berat lah kerjanya gitu. Bracketnya udah terpasang baru towingnya itu lebih gampang. Kawan-kawan bisa lihat cara saya pasang towing pada Honda Mobilio gitu. Nah, tetapi ini karena langsung nyambung ini agak susah nih kalau dipasang sendirian ini. Saya lagi mikir nih gimana ini, tapi udah sengaja mobil saya parkir di tempat yang agak tanjakan gini supaya towingnya bisa ditaruh di sini gitu. Jadi lumayan nggak terlalu tinggi saya ngangkatnya nanti gitu, karena lantai ini udah lebih tinggi dari yang di sebelah sana gitu. Itu mungkin bisa membantu saya masangnya karena saya pasang sendiri gitu. Nah, ngepacknya juga rapi nih. Ini semalam dilapisin sama kardus, terus rapi lah pokoknya, jadi sehingga nggak ada cacat-cacat nih. Dari penjualnya bagus nih. Nah, untuk paketnya kita dapat seperti ini. Jadi dia modelnya kita dapat klam U seperti ini ya. Jadi ini ada murnya, ada ring 4, kemudian ada ini lagi, dan ini sepertinya ini backupnya kali ya, karena jumlahnya ini ganjil gitu. Nah, kalau yang ini kayaknya udah pas satu-satu seperti itu. Nah, bagaimana cara pasangnya? Saksikan video saya berikut ini. Kita butuh kunci 13 mm ya, untuk mur itu ya, 13 mm. Siapkan. Ini juga kita siapkan. Udah, itulah kunci. Sama saya butuh obeng seperti ini karena harus mencungkil. Saya lihat harus mencungkil salah satu pengunci bumper ya. Jadi harus kayaknya dipasangnya di sana. Kita lihat dulu ke kolongnya. Untuk yang menggunakan Raisi tipe GR seperti saya, ini ada, tapi kayaknya yang biasa juga, yang G juga kayaknya. Jadi kita ada ini ya. Ada, bentar ya, plastik ini. Nih, plastik ini di bawah, ini di kolong. Nah, kita membutuhkan lubang 2 ini nanti untuk pasang towing 1 dan 2 ini. Jadi mau nggak mau ini kita buka. Saya nggak tahu ini nanti plastiknya di gimana ini ya. Setelah pasang bracketnya. Nah, nanti yang klampunya ini di sini gitu. Nah, klampunya nah tuh kalau saya lihat ukurannya pas, itu nanti dia dipasangkan di sana. Nanti saya videokan setelah terpasang aja ya. Karena saya pasang sendiri nih susah aja kalau saya harus bikin video sambil masak juga. Tapi nanti setelah terpasang U-nya baru saya videokan lagi. Nah, kawan-kawan, lepaskan pengunci bumper yang hitam tadi ya, yang saya perlihatkan tadi. Ini penguncinya. Cara melepasnya, tarik dulu yang ini, congkel pakai obeng, baru bisa dilepas. Ada 2 aja, lepas dulu. Kemudian nanti dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Itu kalau baut U-nya udah kita pasang ya, jadi seperti itu dia. Nanti baru kita pasangkan si towingnya. Nah, untuk yang pemegang bumper yang hitam ini, yang hitam ini ya, ini nanti kita modif ya, tapi nanti aja kita pikirin, nanti aja. Yang penting towingnya dulu terpasang. Nanti saya akan pikirkan bagaimana supaya bisa terpasang lagi yang pegangan bumper yang hitam ini yang udah kita lepas itu. Oke, saya akan pasang dulu. Nanti setelah terpasang baru saya videokan lagi. Tapi saya yakin insya Allah kawan-kawan udah ngerti lah cara pasangnya. Oke, ini setelah saya pasang sebelah ya. Saya pasang sebelah, nanti kita lihat bawah. Jadi plastiknya bisa dipasang lagi. Plastiknya kita bisa pasang lagi, jadi nggak mengganggu ya. Jadi tetap bisa kita pasang seperti itu. Tuh plastiknya. Dan nanti yang, tapi dia ngikut besi bracketnya ya. Yang atas itu ngikut besi bracketnya. Seperti itu. Nah, ini sengaja belum saya kencangkan karena baru sebelah saya pasang. Nanti saya akan pasang lagi sebelahnya. Oke, ini kawan-kawan,
setelah kedua bautnya saya pasang dan tebeng plastik ini juga saya pasang, jadi bisa tetap dipasang ya. Ini sudah saya kencangkan, sama aja. Sebelah sana juga sama, jadi kiri kanan itu sama. Nah, jadi seperti itu ya. Klem U-nya, jadi plastik ini dilepas dulu. Plastik ini dilepas dulu, kemudian kita pasang klem U, kita pasang bracket towing, baru nanti plastiknya kita pasang lagi di atasnya. Cuma saran saya sih sebenarnya bagusnya towingnya dikencengin dulu dari plastiknya, nanti cuman perlu 2 baut ya, 2 mur ya. Nanti jangan nimpa, kalau kayak ini kan saya timpa aja nih sama plastiknya gitu. Seharusnya sih towingnya dulu kencengin, terus nanti untuk plastiknya pakai mur yang berbeda gitu, baru plastiknya pasang seperti itu. Jadi pas waktu kita mau melepas plastik nggak perlu melepas yang mur towing di dalam, seperti itu kayaknya lebih bagus. Cuma memang perlu mur tambahan ya, tapi ini juga sebenarnya bagus juga, lebih kuat ya. Itu nanti kita lihat penampakannya setelah terpasang semuanya ya. Ini sebenarnya sudah terpasang semuanya, tapi nanti kita lihat di depan. Jadi ini setelah dipasang semuanya, ini sangat presisi ya kawan-kawan. Jadi celahnya ini antara bumper kita dengan towingnya ini sekitar berapa ya, sekitar setengah senti gitu. Pokoknya pas banget, celahnya tuh pas gitu. Dan sebenarnya kalau yang bukan tipe GR bisa didorong lagi ke dalam lagi seperti itu. Ini setelan yang saya ini setelan yang sudah paling jauh gitu, karena ada tambahan add-on body kit ini, sehingga dia ada jaraknya kecil tapi pas lah gitu. Nanti kita lihat ya penampakannya dari jauh. Oke, ini penampakannya ya kawan-kawan setelah terpasang towingnya utuh. Oh iya, mobil saya MBG putih sebenarnya udah 3 bulan, tapi STNK dengan BPKB kok nggak keluar-keluar, saya juga bingung kok lama sekali. Cuma nggak apa-apa, jadi kelihatan mobilnya kayak baru terus padahal udah 3 bulan. Jadi STNK sementaranya perpanjangan terus gitu tiap bulan gitu. Nah, ini kawan-kawan lihat ya, celahnya ini cukup, ini sekitar, menurut saya sekitar hampir 1 cm lah ya, atau 1 cm lah, 1 cm kurang dikit lah seperti itu. Nah, dan presisi, lumayan presisi nih ya, lumayan presisi tuh, bagus sekali. Dan karena dia menggunakan U-clamp, jadi dia lebih kuat tuh. Jadi kelebihannya dari towing saya pasang di Mobilio itu, ini lebih kuat karena Mobilio itu nggak pakai U-clamp dia, karena memang nggak ada lubang untuk mengaitkan U-clamp gitu ya. Kalau ini ada, jadi dia lebih kuat ya. Kalau Mobilio itu cuma nyantel aja, kalau ini lebih kuat. Ini diinjek saya lumayan berani gitu, kalau yang Mobilio nggak berani saya injek sebenarnya. Tetapi untuk towing ini agak sedikit susah masangnya, karena dia seperti saya bilang dia nggak ada, jadi dia antara bracket sama towingnya itu nggak terpisah gitu, jadi harus dipasangnya tuh bareng, jadi otomatis berat gitu. Kalau yang Mobilio dulu kan bisa pasang bracket dulu baru towingnya gitu, jadi lebih ringan. Kalau ini lebih susah untuk pasang sendiri, tapi ya bisalah, kita harus mengorbankan perut kita ya untuk nahani towingnya sambil masang gitu. Oke. Oh ya, untuk towing ini sebenarnya untuk melindungi kita ya dari para orang yang di belakang kita lah, biasanya yang suka nabrak gitu, suka ngiringi terlalu dekat, terus padahal macet-macetan terus nabrak belakang. Nah, kira-kira gitu, saat nabrak terus lari. Nah, untuk melindungi dari yang seperti itu ya, makanya kalau depan saya nggak akan pasang towing-towingan atau tanduk-tandukan gitu, karena depan itu crumple zone, memang didesain untuk menyerap benturan. Jadi kalau kita pasang towing-towingan itu akan safety-nya akan berubah gitu di depan gitu. Karena tes tabrak itu kan depan gitu, depan sama samping gitu, seperti itu ya. Nah, jadi dia crumple zone ya, untuk menyerap benturan seperti itu. Jadi saya nggak akan pasang towing-towingan di depan. Lagi pula depan itu adalah bagian kita memang yang harus waspada gitu, jangan kita sampai nabrak orang, jadi kita harus jaga jarak seperti itu. Nah, kalau belakang ini memang sesuatu yang susah kita kontrol ya, karena orang lain, berkaitan dengan orang lain langsung gitu. Makanya saya pasang towing gitu, tapi itu pendapat pribadi saya, nggak usah diperdebatkan ya. Yang jelas di video ini saya sharing cara pasang towingnya, dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Untuk bahannya kokoh, kuat, dan kalau menurut saya lebih gagah lah, penampakannya lebih gagah gitu.
seperti itu. Tapi memang di pusher bawahnya jadi nggak kelihatan ya, ketutupan sama towing. Dan kekurangan masang towing ini ya, salah satunya yang menyebabkan kurang karena dia mengurangi ground clearance ya. Jadi nah ini kan seharusnya kan kita dapat ground clearance-nya sebumper ini, cuman karena ada besi ini jadi kena di besinya gitu. Kalau ada yang memang tinggi gitu. Jadi karena intinya gitu ya, ground clearance-nya jadi berkurang gitu. Itu saya terasa di Mobilio saya ya. Tadinya saya ngelewatin ada jembatan yang itu yang curam gitu. Itu belakangnya nggak pernah kena. Sekarang sejak ada towing kena tuh. Tapi yang kena tuh bagian sininya gitu. Jadi yang bagian yang kuat seperti itu aja. Tapi kalau race ini kan lumayan tinggi lah, jarang lah kena, insya Allah seperti itu gitu. Itu aja sharing saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Sharing saya pada hari ini cara pasang towing bar pada Honda Mobilio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.